Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online SAF Surabaya. Saya senang sekali kalau bisa bersama-sama lagi dengan saudara beribadah bersama. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi roh kita bersatu saudara pagi hari ini. Yang mari kita akan meluangkan waktu kita beberapa menit ke depan ini untuk sama-sama menyanyikan beberapa lagu untuk mengungkapkan rasa syukur kita ke Tuhan. Lalu kita juga akan ada waktu nanti untuk mendengarkan firman. Saudara, benar-benar gunakan waktu ini 1 jam ke depan ini saudara sebagai waktu yang suci, yang kudus, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan tiada henti-hentinya mengucap syukur kalau di tengah pandemi ini kami dapat terus beribadah bersama Tuhan. Lewat segala media, segala fasilitas yang Tuhan sediakan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun dan kapanpun kami berada Tuhan, kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Engkau berikan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita mengambil saat teduh bersama. Berhadapan dengan Raja King Kantu. Oh Raja, kami memandang-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa kami dalam hadirat-Mu, bawa daku erat dalam ku
Tuhan Yesus, Tuhan ketika masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus juga mengatakan kalau kerinduannya adalah melakukan kehendak Bapa. Itu merupakan makanannya bahkan. Kami ingin Tuhan dibentuk seperti serupa dengan Kristus. Semakin lama hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti Kristus. Hati yang mau menyenangkan hati Bapa saja. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Amin. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenal serupa Yesus Tuhan, rupa rancangan-Mu yang semula, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Amin. Katakan ini sebagai doa kita saudara. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, sejak kami di bumi sampai kekekalan nanti. Amin. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun kami berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekad kami Tuhan, tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi
segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sering kali berulang-ulang memperkatakan menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali jatuh bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan daging, menyenangkan diri sendiri. Dan kadang-kadang batasnya menjadi kabur buat kami. Itu sebabnya kami membutuhkan firman-Mu yang tajam seperti pedang bermata dua, yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang, memisahkan sesuatu yang melekat, yang kami sendiri kadang-kadang sulit membedakan. Tetapi kami rindu untuk dapat menyenangkan Engkau. Berikan kami ya Tuhan firman-Mu yang menolong kami untuk kami dapat membedakan, untuk kami dapat memilah-milah, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan oleh karena kebenaran-Mu ya Tuhan yang luar biasa, bukan oleh karena kebaikan kami, oleh kesanggupan kami, karena kebenaran yang dikerjakan Kristus, maka kebenaran itu ya Tuhan, kebenaran itu memiliki karakteristik satu pribadi yang ketika kami melanggar, maka ada kedukaan, maka ada satu kesedihan yang luar biasa, karena kebenaran itu kami lakukan di dalam relationship dengan Engkau. Di sanalah menyenangkan-Mu menjadi semakin jelas, semakin kuat, karena ternyata menyenangkan bukan sekedar melakukan peraturan-peraturan, tetapi menyenangkan berbicara, menyenangkan hati Tuhan di dalam satu hubungan pribadi. Dan ketika kami Engkau tegur, maka Tuhan akan memberikan kepada kami kegelisahan. Tuhan memberikan kami rasa tidak tenang. Tuhan menghilangkan kami damai sejahtera. Dan di sanalah kami menyadari bahwa kami tidak sedang menyenangkan Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau mempertegas sekali lagi kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih saudara-saudara. Saudara-saudara, shalom saya ucapkan kepada kita semuanya yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini di SAF House of Restoration. Welcome sekali lagi saya ucapkan kepada saudara-saudara. Kita memasuki minggu yang keempat di dalam bulan Oktober ini, di mana bulan Oktober kita berbicara tentang menjadi warga kerajaan Allah. Dan di dalam menjadi warga kerajaan Allah, kalau minggu yang lalu saya mengajar kita tentang adanya suatu standar baru kehidupan, di mana kita disadarkan bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan, maka ada standar yang Tuhan tetapkan. Sehingga kita tidak jatuh, kita
seperti hidup di dalam era baru, tetapi sebenarnya kita menghidupi prinsip-prinsip yang lama. Kita tidak melakukan itu. Ketika kita hidup di dalam era yang baru, kita hidup dan menghidupi standar prinsip-prinsip yang baru. Nah, kesempatan pagi hari ini di minggu yang keempat, saya akan berbicara tentang roti dan mezbah. Roti dan mezbah, apa itu? Dan mengapa saya berbicara tentang roti dan mezbah? Sebenarnya saudaraku, ini diilhami oleh kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan di dalam Matius pasal yang keempat, saudaraku. Dan ini adalah satu peristiwa ketika Yesus mengalami pencobaan oleh iblis. Tetapi sebelum itu, saudaraku, saya beberapa waktu ini merenungkan tentang bagaimana kerajaan Allah yang diwujudkan di dalam gereja Tuhan, yang didemonstrasikan di dalam jemaatnya kepada orang-orang dunia ini melalui saudara dan saya. Kita adalah, kalau sebuah produk, kita ini adalah sampel dari kerajaan Allah. Kalau saudara ingin membeli sebuah produk, saudara diberi sampel, contoh di mana melaluinya orang kemudian diyakinkan untuk membeli produk yang sesungguhnya. Saya dan saudara adalah sampel dari kerajaan Allah. Dan saudara, gereja Tuhan adalah kumpulan sampel-sampel itu. Dan itu berarti saudara, kita adalah kumpulan dari satu produk yang terbaik dari kerajaan Allah. Tetapi tantangan terbesar, saudara-saudara, pertanyaannya, kalau gereja mula-mula tantangan terbesarnya adalah penganiayaan. Bagaimana gereja masa kini? Kita tidak hidup di dalam penganiayaan seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki tantangan. Ada satu penelitian, memang ini kekristenan yang ada di Eropa, ada di Amerika. Dan di Amerika tidak mengalami penganiayaan, tetapi gereja mengalami tantangan. Dan tantangan yang dihadapi gereja, yang saya yakin juga dihadapi gereja di Indonesia, kita ada mengalami tekanan, tetapi saya melihat bahwa tekanan yang kita alami itu ada tantangan yang jauh lebih besar, yang kemudian disebut tantangan itu bukan penganiayaan, tetapi gereja kehilangan pengaruhnya. Bagaimana gereja bisa kehilangan pengaruhnya? Not persecution, but seduction. Bukan penganiayaan, tetapi dunia yang merayu gereja, dunia yang membuat gereja kehilangan pengaruhnya, sehingga gereja dipengaruhi dunia dan bukan gereja yang mempengaruhi dunia. Nah, saudaraku, ini menarik sekali karena ada seorang pengkhotbah yang itu pengkhotbah lama, Charles Spurgeon. Dia mengamati sejarah gereja dan dia mengatakan begini, I believe that one reason why the Church of God at this present time has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church. Saya yakin bahwa satu alasan mengapa gereja Tuhan di masa kini begitu kecil pengaruhnya terhadap dunia itu terjadi karena dunia telah begitu banyak mempengaruhi gereja. Dan gaya hidup orang-orang yang mengaku Kristen ternyata sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Materialistik, masih ada di dalam kehidupannya, masih self-centered. Bagaimana membelanjakan keuangan, bagaimana melakukan parenting. Saudara, mari kita renungkan, apakah rumah tangga kita itu berbeda cara kita parenting kepada anak-anak kita?
Kalau ternyata sama, di mana kita begitu menghabiskan banyak waktu membesarkan anak-anak kita tanpa nilai-nilai rohani iman yang jelas, di mana kita lebih banyak memforsir, menghabiskan waktu anak kita untuk bisa menguasai perkara-perkara yang bermanfaat buat mereka hidup di muka bumi ini, tetapi kita tidak benar-benar meluangkan waktu untuk anak kita belajar perkara-perkara yang kekal. Saudaraku, itu berarti parenting kita ternyata sama dengan orang-orang yang lain, karena mereka melakukan hal itu. Anak-anak kita mungkin dijejali oleh mainan-mainan, tetapi kita sangat sedikit menolong anak kita bisa berdoa dan mengenali Tuhan. Saudaraku, waktu anak-anak kami masih kecil, satu kali anak saya bertanya, "Pak, kalau Tuhan Yesus itu ada di hati kita, kalau aku goyang-goyang seperti ini, Pak, apakah Tuhan Yesus lalu jatuh, Pak?" Lalu saya mengatakan, Tuhan Yesus itu adalah roh. Dan kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, itu artinya Tuhan Yesus kita berikan tempat yang terbaik. Karena semua yang ada di hati kita itu adalah tempat yang terbaik yang kita berikan kepadanya. Dan obrolan itu terjadi dengan anak yang masih TK, saudaraku. Anak yang masih kecil. Saya mau bertanya, bukan karena kami keluarga pendeta, tetapi saudara-saudaraku, harusnya saya yakin bahwa cara parenting kita juga berbeda. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita numpang di muka bumi ini. Dan rumah kita yang sesungguhnya itu di surga. Bagaimana ketika kita mengaku bahwa kita numpang di bumi, tetapi justru pola pikir kita begitu habiskan di dalam parenting untuk mempersiapkan mereka numpang dan melupakan bahwa sesungguhnya kita punya rumah, kita punya home, kita punya asal, kita punya kampung halaman adalah surga yang mulia, di mana Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Itu berarti, saudaraku, ada pola pikir yang kita perlu koreksi, yang kita perlu teliti di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengerti apa yang kemudian dimaksud dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita ketika Yesus baru saja memulai pelayanannya, dia dibaptis dan kemudian ada suara yang mengatakan bahwa inilah anakku, inilah anak Allah. Lalu kemudian Yesus melakukan pelayanannya yang pertama dan sebelum itu Yesus berpuasa. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, ini adalah perjumpaan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Yesus yang hadir membawa kerajaan Allah itu dijumpai oleh iblis, dan iblis seolah-olah memiliki power dan dia datang untuk mencobai Yesus, saudaraku. Dia datang untuk mencobai Yesus. Sepanjang di dunia ini masih ada kekuatan ini, yaitu kerajaan Allah dan juga kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Sepanjang itu, selama itu pula saudara dan saya harus siap untuk selalu berhadapan dengan pencobaan. Untuk selalu berhadapan dengan godaan. Karena kerajaan kegelapan akan menunjukkan kuasanya dengan cara menggoda orang-orang yang percaya. Bahkan Yesus digoda oleh iblis. Dan dari pencobaan ini kita akan belajar ada 2 pelajaran yang dapat diambil untuk kita menghadapi pencobaan. Ada 2 hal, saudaraku, bahwa kita harus aware, kita harus sadar bahwa iblis itu memiliki kerajaan dan dia masih aktif di muka bumi ini. Ini konsep pencobaan yang saudara dan saya harus mengerti, bahwa iblis hanya mencobai sesuatu yang ada di dalam hati saudara. Iblis hanya mencobai sesuatu yang ada di dalam hati kita. Nah, sebenarnya pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Ulangan pasal 8 itu bisa juga menjadi konteks dari pencobaan Yesus. Karena Yesus kemudian mengutip Ulangan pasal 8 dan juga Ulangan pasal 6. Apa itu Ulangan pasal 8? Dan kemudian juga Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 8 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel pelajaran-pelajaran. Ternyata rencana Allah tidak pernah berubah, saudara. Ternyata seperti pengkhotbah juga mengatakan bahwa apa yang ada hari ini itu sudah ada sebelumnya. Iblis juga bekerja pada masa lalu, iblis juga bekerja pada hari ini juga. Nah, saudara-saudara, apa itu 2 pelajaran yang kita mau belajar bersama-sama? Yang pertama, roti hidup sebagai sumber makanan rohani. Matius 4 ayat 3 mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudaraku, jika engkau anak Allah, iblis itu, apa sih definisi iblis? Kadang-kadang kita punya gambaran mental tentang iblis itu seperti gambar-gambar karikatur, saudara-saudara. Iblis itu punya tanduk, lalu dia memegang tombak, trisula dengan 3 ujungnya yang tajam, lalu ada ekornya, saudara-saudara. Saudara-saudara, digambarkan iblis seperti itu. Tetapi saudara-saudara, iblis adalah satu sosok pribadi yang memiliki intelijen, kecerdasan luar biasa, dan tujuan iblis hanya satu, supaya manusia memberontak kepada Allah, itu saja. Supaya manusia jauh dari Allah dan memberontak kepada Allah. Iblis digambarkan seringkali seperti gambaran-gambaran yang menakutkan. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, iblis itu lebih baik digambarkan seperti gambaran seorang yang sangat cerdas. Kenapa? Di sini iblis mengatakan jika engkau anak Allah.
jika engkau anak Allah. Mengapa iblis mengutip jika engkau anak Allah? Karena di pasal sebelumnya Yesus mendapat pengakuan dari Allah Bapa, inilah anak Allah, inilah anakku. Ketika dia dibaptis, lalu kemudian ada burung merpati sebagai lambang Roh Kudus, lalu kemudian ada suara dari langit mengatakan inilah anak Allah. Lalu iblis pasal 4 mengatakan jika engkau anak Allah. Saudaraku, identitas kita itu sering kali saudaraku itu menjadi acuan untuk saudara-saudara dibingungkan oleh apa yang nanti ditawarkan oleh iblis, saudara-saudaraku. Identitas kita, katanya kamu bapak yang baik. Kalau kamu bapak yang baik, kamu mau dong melakukan ini walaupun ini tidak baik demi anak-anakmu. Saudara perhatikan, betapa kita menjadi bingung. Nah perhatikan ini. Iblis mengatakan jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Perintahkan batu ini menjadi roti. Kita belajar di sini, iblis mencobai dengan suplai makanan yang salah. Apa sih yang terjadi di dalam pencobaan ini, saudaraku? Iblis menyarankan untuk batu diperintahkan menjadi makanan. Kalau Yesus sedang kenyang pasti tidak masalah. Tetapi kalau Yesus sedang lapar, perhatikan, Yesus lapar. Dan dalam keadaan lapar, orang yang lapar ingin makan. Iblis tahu keinginan ini, orang yang lapar ingin makan. Apa ada yang salah saudara-saudara dengan ini? Tidak ada yang salah. Orang lapar ingin makan itu normal. Tetapi bagaimana ketika rasa lapar itu dipenuhi? Caranya bagaimana dipenuhi? Iblis menawarkan satu cara, yaitu apa? Mengubah batu menjadi makanan dengan memerintahkannya. Pertanyaan saya, apakah ini juga salah? Batu itu bukan batu milik siapa-siapa. Batu itu ada di padang gurun. Apa salahnya, saudaraku? Tidak ada yang salah kelihatannya. Lalu mengapa kemudian respon Yesus mengatakan kepada iblis dengan mengatakan bahwa dikatakan firman Tuhan tertulis bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ada apa di sini? Saudara perhatikan, iblis mengatakan perintahkan keluar dari mulut Yesus, memerintahkan batu itu untuk jadi roti. Apa yang sebenarnya sedang dicobai di dalam diri Yesus? Yesus sedang dicobai bagaimana dia menggunakan kuasanya. Dia punya keinginan, dia punya kebutuhan, dan dia punya power untuk bisa mengubah roti itu menjadi makanan. Apakah dia tidak bisa? Dia bisa. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena kemudian dia mengatakan sebab ketika Yesus menggunakan power itu, setiap mujizat yang Yesus lakukan selalu punya tujuan. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu menyenangkan Tuhan. Tidak ada mujizat yang Yesus lakukan karena iseng. Yesus melakukan mujizat karena ada tujuan. Tujuannya untuk menegaskan, mengafirmasi otoritas Injil, sehingga ketika Injil diberitakan maka kemudian orang mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus karena Yesus telah melakukan, membuktikan kuasanya. Dan itu berarti kuasa yang dikeluarkan atau kuasa yang dilakukan oleh Yesus memiliki tujuan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, ada abuse, ada penyalahgunaan dari mujizat, permintaan-permintaan doa, di mana itu bukan untuk pemberitaan Injil, itu bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi menyenangkan diri sendiri. Dan itulah yang sebenarnya iblis sedang lakukan kepada gerejanya. Untuk memakai power, memakai kebutuhan yang ada, keinginan yang ada, rasa lapar, dan memenuhinya dengan cara melakukan atau meminta sesuatu terjadi
yang tujuannya bukan untuk pemberitaan Injil atau menyenangkan Tuhan. Tujuannya hanya untuk show off power, menunjukkan kuasa. Saudara-saudara, ketika manusia diberi kuasa, maka di sanalah manusia diuji karakternya. Ketika manusia diberi kuasa, maka di sanalah godaan iblis itu datang. Kau gunakan kuasa itu untuk apa? Saudara-saudaraku, ada gereja-gereja yang di dalamnya sudah menjadi satu kerajaan keluarga. Dan di dalamnya ada kuasa. Dan ini bisa menjadi godaan. Karena melalui kuasa itu mereka bisa mengubahkan batu menjadi roti. Sesuatu yang kelihatannya bermanfaat tetapi sesungguhnya tidak ada tujuannya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memberitakan Injil, menyenangkan Tuhan. Tujuannya untuk memenuhi perut saja. Gereja dibangun untuk membawa orang-orang semakin serupa dengan Yesus. Memang di dalam gereja dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, berikanlah persembahan persepuluhan supaya di rumahku ada persediaan makanan, kata firman Tuhan. Di rumahku supaya ada persediaan makanan. Pemberian persepuluhan supaya di rumah Tuhan, supaya di gereja Tuhan, di komunitas orang percaya tersedia makanan. Sehingga orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang lapar mendapatkan makanan di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Allah. Itu berarti keuangan yang kita kelola itu menjadi kuasa. Dan jangan sampai keuangan yang kita kelola itu menjadi kuasa tidak dipakai untuk tujuan pemberitaan Injil, tetapi dipakai semata-mata. Mungkin terjadi mujizat besar, batu menjadi makanan, tetapi bukan dipakai untuk menyenangkan Tuhan, saudara-saudaraku. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk menyatakan bahwa saya sanggup, saya berkuasa. Saudara-saudara, iblis memberikan suplai makanan yang salah dengan memberikan penawaran. Apa aplikasinya juga di dalam pekerjaan, saudara-saudara? Aplikasinya di dalam pekerjaan kita kadang-kadang mendapatkan tawaran-tawaran yang tawaran-tawaran itu sangat bergantung kepada kekuasaan yang kita miliki, power yang kita miliki, sumber-sumber yang kita miliki. Dan kita sanggup sebenarnya mengubahkan batu menjadi makanan, mengubahkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang berguna. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya? Apakah Tuhan menghendakinya? Karena Tuhan Yesus mengatakan makanan rohani yang benar adalah perkataan firman. Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Makanan rohani yang benar adalah perkataan Tuhan. Dan berbicara tentang perkataan ada dua hal yang kita mengerti. Perkataan Tuhan yang pertama adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, jiwa kita membutuhkan makanan. Mengapa orang percaya, orang Kristen harus benar-benar mengerti, merenungkan firman Tuhan? Karena itu adalah makanannya. Bangsa Israel dilatih untuk bergantung kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan melalui roti mana yang tiap pagi mereka harus pungut keluar. Ada effort, ada usaha. Mereka harus memungutnya, dan bahkan kalau mereka mengatakan dalam hati, aduh saya besok pagi malas mau pungut, saya akan double hari ini supaya besok pagi libur lah, gak perlu memungut. Bahkan kalau orang Israel kemudian mengambil lebih karena berpikir akan menyimpannya untuk besok, apa yang terjadi? Roti mana tersebut ternyata besok sudah busuk, saudara-saudara. Tuhan melatih mereka supaya apa? Supaya tiap hari mereka mencari roti yang baru. Saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen berpikir datang beribadah, mendengarkan ibadah online seminggu, lalu setelah itu bisa puasa selama 7 hari. Dan makan lagi berikutnya, saudara-saudara. Saudara-saudara,
Kita tidak menangkap pesan Tuhan Yesus bahwa manusia memang manusia hidup bukan hanya oleh roti saja. Memang karena kita makan, kita tidak langsung mati. Tetapi kita bisa-bisa seperti bangsa Israel, tidak sampai ke tanah perjanjian. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kurang gizi, mudah tergoda, mudah mendapatkan tawaran-tawaran oleh dunia ini, dan kita tidak bisa membedakan roh di baliknya, dan kemudian kita melakukannya. Mengapa? Karena kita sendiri tidak punya kesanggupan, kita tidak sehat secara rohani. Makanan rohani yang diajarkan oleh Allah kepada bangsa Israel harus diambil setiap hari, karena baru disitulah bisa diolah. Dan hanya pada hari Sabat Tuhan mengizinkan mereka mengambil lebih, karena Tuhan membawa bangsa Israel untuk fokus kepada Allah. Menarik sekali saudara-saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita memahami ini? Ada yang pernah bertanya, Pak Agus, kalau saya jadi orang Kristen lalu saya tidak terlalu baca Alkitab, kan enggak apa-apa ya Pak? Ya memang enggak langsung mati. Tidak langsung mati. Tapi saudara-saudara, kalau saudara menyadari kerajaan kegelapan, kalau saudara menyadari siapa musuh kita, maka kita harus yakin, kita harus sadar bahwa kita perlu makan tiap hari. Dan yang kedua, saudara-saudara, merenungkan firman adalah makanan kita. Lalu melakukan firman itu juga makanan kita. Jadi bukan hanya terbatas pada merenungkan firman, membaca firman, mendapatkan hal-hal yang baru yang menyenangkan jiwa kita. Tetapi kita harus tahu bahwa makanan rohani yang membuat kita hidup itu adalah juga melakukan firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 4 Yesus menunjukkan ini, mulai ayat 31. Sementara itu pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. Bapak guru, kata mereka, silahkan makan. Tetapi Yesus menjawab, ada makanan padaku yang tidak kalian tahu. Maka pengikut-pengikutnya mulai saling bertanya, apakah ada orang yang membawa makanan untuk dia? Lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya yang diserahkannya kepadaku. Makananku adalah melakukan kehendak Dia, kemauan Bapa. Saudara-saudaraku, Yesus ketika berbicara kepada iblis, manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi hidup melalui perkataan, setiap perkataan dari firman. Ini berbicara yang kedua, yaitu setiap kita harus menjadi orang percaya yang hidup karena melakukan firman. Ada orang-orang Kristen, karena Kristen lama, dia bisa hafal ayat, bisa mengutip ayat, tetapi dia tidak melakukannya. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Itu bukan makanan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus melayani wanita Samaria. Itu adalah makanannya. Berarti makanan, kita kalau berpikir tentang makanan, itu kan yang kita pikir adalah mengenyangkan diri kita, betul kan? Membuat kita rasa dipuaskan dengan makanan. Tetapi perhatikan konsep makanan yang Yesus perkenalkan di dalam Yohanes pasal 4, itu yang puas, yang pertama bukan Yesus, tapi yang puas adalah Bapa di surga. Itulah yang saudara harus pikirkan, bahwa yang dimaksud ketika kita melakukan firman, kita seringkali berpikir supaya saya kuat, saya menjadi orang Kristen yang hebat, saya menjadi orang Kristen yang tahan dengan pencobaan. Itu betul, tetapi itu adalah bonus, itu adalah dampaknya. Yang pertama, seperti kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ketika saudara dan saya melakukan firman karena untuk menyenangkan Allah, maka saudara dan saya, saudara-saudara, kepuasan Allah lah yang pertama yang harus terjadi. Apakah ketika kita melayani, pernahkah kita terpikir,
Allah puas dengan pelayanan kita? Ataukah kita kemudian berhenti, aduh sudah cukuplah, karena aku sudah rasa puas. Seringkali kekenyangan kita sendiri yang kita utamakan. Yesus ketika mengatakan bahwa makananku adalah melakukan, apakah dia sudah makan? Karena murid-muridnya bawa makanan, dia belum makan. Tetapi menyenangkan Bapanya, itu ternyata mengenyangkan Yesus juga. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya memakai prinsip ini, maka iblis ketika datang kepada kita, iblis tahu bahwa kita tidak bisa dicobai. Yang kedua saudaraku, mezbah yang hidup sebagai penyembahan yang sejati. Saya akan lompat pada pencobaan yang ketiga. Dalam Matius 4 ayat 9, lalu iblis berkata kepada Yesus. Dalam Injil Lukas, pencobaan ketiga itu menjadi pencobaan yang kedua saudaraku. Tetapi saya akan lompat, lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya. Yesus menjawab, pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Iblis menawarkan dunia dan seluruh kerajaannya sebagai umpan untuk menyembahnya. Ini metode iblis. Iblis menawarkan gemerlapnya kemegahan dunia. How shiny is the world. Betapa kerajaannya begitu menggiurkan untuk supaya manusia menyembah dia. Manusia tidak bisa melihat tujuan hidup yang sesungguhnya, mengapa dia diciptakan di muka bumi ini. Oleh karena dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengasihi dunia ini, dia tidak memiliki kasih kepada Bapa. Sangat jelas saudaraku. Tetapi iblis masih bisa menawarkan. Kenapa? Karena metodenya iblis menunjukkan dulu kemegahan dunia ini. Menunjukkan betapa luar biasanya dunia ini. Dan tanpa sadar, orang kemudian bisa menyembah kepada dia. Dan iblis mengatakan, kalau engkau mau menerima semua ini, asal engkau menyembah kepadaku. Saudara, hal yang kedua adalah isu penyembahan. Saudara-saudara, iblis mencobai kita di dalam hal ini, di dalam penyembahan. Dan kadang-kadang kita berpikir, apa sih menyembah Tuhan itu? Menyembah Tuhan itu digambarkan di sini saudaraku, kata yang dipakai apabila kamu mau menyembah. Iblis mengatakan menyembah. Dan Yesus juga menjawab, pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan. Yesus menggunakan kata sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Kata yang dipakai adalah proskuneo. Proskuneo artinya mencium. Mencium seperti anjing yang menyambut tuannya dengan senang. Ada relationship. Anjing tidak menyambut semua orang yang datang ke rumah itu. Kalau orang asing, dia tidak akan menyambut seperti dia menyambut tuannya. Ada relationship, saudara-saudara. Menarik, cara iblis yang membuat kita tanpa sadar bisa jatuh dan punya relationship dengan dia adalah dia menawarkan kemegahan. Yang membuat kita kerasan di dunia ini, yang membuat kita nyaman di dunia ini dan berpikir kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal kita punya keterbatasan dan kadang-kadang kita disayangkan baru menyadari ketika masa tua dan kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk benar-benar menjadi produktif dan maksimal, saudara-saudara. Betapa saya berpikir kalau sampai detik itu saya berpikir iblis akan menari-nari karena dia telah menghabiskan sekian banyak waktu kita. Masa muda kita, pada waktu kita memiliki kekuatan yang terbaik untuk dunia ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, enyalah iblis, sebab
ada tertulis sembahlah Tuhan. Tuhan memerintahkan penyembahan yang sejati sebagai hubungan yang hidup antara Allah dan umatnya. Tuhan memerintahkan penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati itu seperti apa? Penyembahan yang sejati diajarkan oleh Allah di dalam bangsa Israel. Penyembahan yang sejati, di sana ada mezbah, ada titik, ada appointment, ada perjanjian, saudara-saudara. Saudara dan saya perlu belajar membuat perjanjian dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Jangan membiarkan ibadah kita itu adalah seperti sebuah kebutuhan aksesoris terakhir. Sampai bahkan kemudian kita baru berdoa setelah dapat masalah. Kita baru berdoa setelah kepepet. Kita baru berdoa setelah kita dipukul, terpukul. Saudara-saudara, betapa menyedihkannya, saudara-saudara. Padahal Allah mengatakan kepada bangsa Israel satu mezbah. Nah, kita kalau bicara tentang mezbah sebagai penyembahan yang hidup, berarti di sana, saudara-saudara, Tuhan ketika berbicara tentang mezbah, di situ ada batu, di situ kemudian mezbah, arti mezbah itu dalam bahasa asli itu berasal dari kata mezbah dan itu dari kata sabah, artinya ada korban, ada pembantaian. Saudara, kalau saudara menyembah Tuhan karena kita luang waktunya, karena kita sudah, maksudnya begini saudara, kalau kita lagi sibuk kita nggak menyembah Tuhan. Tapi kalau kita waktunya luang baru kita menyembah Tuhan, baru kita beribadah. Saudara, ibadah kita itu tidak ada mezbah di sana. Karena tidak ada pembantaian, karena tidak ada yang tersembelih, tidak ada korban di sana. Yang ada hanyalah ritual, saudara-saudara. Tuhan tidak menginginkan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mungkin kelihatannya tidak menyembah kemegahan dunia ini, tapi kita juga ternyata tidak menyembah Tuhan. Karena kita tidak punya mezbah, saudara-saudara. Dan mezbah itu didirikan pada waktu dan tempat tertentu. Saudara, waktu saya menetapkan untuk saya merenungkan firman, saya belajar menepatinya. Belajar menepatinya. Mengapa, saudara-saudara? Karena saya yakin itu mezbah saya. Mezbah keluarga kami punya hari tertentu, karena itu adalah mezbah kami. Di mana kami harus set aside yang lain, dan kadang-kadang harus tersembelih. Ada korban di sana, sebab di sanalah kita sedang menyembah Tuhan. Mezbah itu bicara tentang yang kalau pertama ada waktu tertentu, ada tempat tertentu. Mezbah kemudian yang kedua berbicara tentang holistik, merupakan seluruh gaya hidup kita sehari-hari. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada iblis, hanya Allah saja yang layak disembah. Hanya Allah saja yang melalui seluruh kehidupan kita yang perlu mendapatkan bau harum seperti korban persembahan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, so here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Saudaraku, di dalam menghadapi godaan iblis, saudara dan saya harus melihat bahwa seluruh hidup kita itu adalah satu persembahan kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika kita bekerja, ketika kita ngurus anak, ketika kita bertemu dengan klien, ketika kita harus menyelesaikan masalah, bahkan ketika kita harus mengalah sekalipun, kita pastikan bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan begitu itu terjadi, apa yang kita kerjakan menjadi living sacrifice, satu persembahan yang hidup. Dan saudara-saudaraku, iblis bisa menawarkan kita kemegahan,
Tapi saya mau katakan yang semua iblis tawarkan itu sementara. Saudara harus tahu ini. Orang yang jatuh di dalam dosa-dosa pornografi, seksual, dosa-dosa yang kelihatannya nyaman itu sementara. Dan Tuhan menawarkan kita sesuatu yang kekal, tetapi inilah tantangannya. Kita tidak bisa merasakannya langsung. Apa yang ditawarkan iblis itu biasanya efeknya langsung. Mujarab berkhasiat. Sementara kekekalan itu efeknya seperti sebuah obat yang lambat sekali. Kenapa? Saya juga bertanya, Tuhan kenapa ya Tuhan? Kok tidak membuatnya efeknya langsung begitu? Ya, karena hukum kerajaan Allah adalah hukum perubahan, transformasi, growth. Dan itu tidak instan, saudaraku. Tidak instan. Sementara yang iblis tawarkan, instan. Kenapa? Karena iblis tidak perlu growth. Iblis hanya perlu follower, that's all. Tapi kerajaan Allah bukan hanya perlu follower saja, tapi perlu sampai serupa dengan Kristus. Mari saudaraku, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan mempersembahkan hidup kita. Pernahkah saudara mendengar ungkapan, kenapa melakukan yang baik itu kok susah ya? Melakukan yang benar itu kok susah ya? Sementara untuk melakukan yang jahat itu tidak perlu diajar. Ada berapa banyak pengalaman orang Kristen yang diajar lama, bertumbuh lambat, sudah bagus. Tapi dalam beberapa waktu saja drop, jatuh. Mengapa saudara-saudara? Kita melihat ada dua hukum yang berlangsung di sini. Hukum kekekalan itu selalu berbicara tentang kos yang mahal, tentang pikul salib. Sementara hukum yang fana, hukum kerajaan kegelapan, saudara-saudara, tidak perlu pikul salib. Sesuatu yang dengan mudah diperoleh. Makanya, dan untuk itulah saudara-saudara, kita harus membangun ini, makan firman, melakukan firman, dan mengembangkan mezbah Tuhan, penyembahan yang sejati terus menerus. Yang pada akhirnya, satu kali saudara tidak sadar, seperti saudara melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba saudara, kok sudah sampai ya? Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini saudaraku. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh persembahanku ini, ku ingin
bahwa selain yang terbaik, saudaraku, cara kita melawan godaan iblis adalah selalu belajar memberi yang terbaik. Selalu memberi yang terutama kepada Tuhan. Itu adalah cara melawan godaan iblis. Karena ketika kita melakukannya dan itu menjadi gaya hidup kita, iblis tahu bahwa dia tidak punya tempat di dalam hati kita, saudara-saudaraku. Tetapi begitu iblis mulai mencium ada keinginan di dalam diri kita, kita mungkin belum meninggalkan Tuhan, kita mungkin belum jatuh di dalam dosa, tetapi kita mulai menyisihkan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita mulai mengejar keinginan-keinginan yang sesaat dan lupa untuk belajar menyenangkan Tuhan. Di sanalah iblis mulai menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi bingung. Dan pada akhirnya tanpa sadar kita mungkin akan menjawab, hari ini gak apa-apa, besok saya baru lakukan yang benar. Hari ini salah gak apa-apa. Saudaraku, saudara harus tahu, kejatuhan itu tidak terjadi langsung besar. Kejatuhan itu mulai dari yang kecil. Kenapa? Karena kejatuhan itu harus mulai dari hati kita, saudaraku. Ada orang-orang yang jatuh dan menyalahkan orang lain, menyalahkan istrinya, suaminya, menyalahkan pendetanya. Saudaraku, iblis tahu saudara tidak mungkin jatuh kalau saudara tidak mengingininya, saudara-saudara. Itu sebabnya kejatuhan itu perlu waktu, saudara-saudara. Karena harus sampai pada titik tertentu di mana keinginan itu kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Hati nurani kita menjadi mati dan kita kemudian terikat. Di sanalah kita sudah menjadi jatuh sepenuhnya. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai persembahan mezbah kita di hadapan Tuhan. Naikkan ini di hadapan Tuhan, takkan pernah ku bawa, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari kita menghampiri Tuhan, kita bawa hidup kita. Sekali lagi izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, dan kita melihat apa yang kita sudah lakukan, kita sudah kerjakan. Apakah kita benar-benar melihat firman itu sebagai sumber makanan kita, atau kita justru mengizinkan iblis mensuplai makanan yang salah, mensuplai makanan yang membuat kita mengabaikan makanan rohani. Saudaraku, kembali kepada Tuhan sebelum engkau jatuh lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Yang mengalir di hati, yang mengalir di hati sebagai persembahan.
Bapa di dalam surga, kami berpikir bahwa pencobaan itu hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Tetapi di dalam Injil Lukas dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang sigap menerkam. Iblis bagaikan di dalam kitab Kejadian bagaikan seperti satu binatang, seperti kucing yang scratching, kucing yang mengintip, menunggu pintu terbuka sedikit dan dia akan masuk. Tuhan, kami seringkali diperhadapkan kepada kebutuhan rasa lapar. Rasa lapar kasih sayang. Rasa lapar pengakuan. Rasa lapar perhatian, rasa lapar kesuksesan. Ada begitu banyak rasa lapar yang ada di dalam hati kami. Yang kalau kami tidak berhati-hati, maka iblis bisa mencobai kami dengan rasa lapar itu. Tetapi Engkau akan menjagai hati kami ketika kami akan mengkonsumsi firman Tuhan. Sehingga rasa lapar itu akan dipenuhi oleh firman. Dan ketika kami menjawab mengerjakan rasa lapar itu, maka kami menjawabnya di dalam cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah firman Tuhan menjadi makanan kami. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami memiliki mesbah kehidupan. Mesbah di mana ketika kami datang kepada Tuhan, di sana ada korban yang baru, ada korban waktu, ada korban kesenangan, ada korban yang lain. Tetapi ketika kami melakukannya Tuhan, kami melakukannya seperti Daud yang mengatakan adalah korban yang berkenan kepadamu adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang bertobat, hati yang benar-benar menangis di dalam kedukaan. Oleh karena kami menyadari bahwa kami harus mengakui di hadapan Tuhan, kami belum sepenuhnya bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Tetapi di sanalah Engkau sebagai Bapa membuka hati untuk menerima korban persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa setiap kali SAF mengadakan ibadah, kiranya di sana terjadi mesbah yang benar. Kami mau berdoa setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap aktivitas sehari-hari, di sana juga akan ada mesbah yang benar, di mana kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara, bangkitlah berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menyertai engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan berkat kepadamu dan Tuhan menolong engkau untuk mengerti kebenaran sebagai kebutuhan utama di dalam hidupmu, sehingga engkau akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan, diberkatilah studimu, sehingga engkau menyadari bahwa sumber berkat itu adalah Allah saja. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan itu begitu kaya, bukan hanya berkat materi, tetapi ketika engkau bisa melihat kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Syukurilah, sehingga oleh karenanya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus akan memerintah hatimu
untuk Engkau tetap setia melakukan firman Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan God bless you all. Happy Sunday. Kita akan mendengarkan pengumuman yang diberikan oleh Saudari Davita. Saudara bisa mendengarkan pengumuman tersebut. Tuhan memberkati. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian pada hari ini. Terima kasih pada saudara sekalian yang sudah bergabung pada ibadah online SAF House of Restoration. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, kalian bisa melakukan transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Saya juga akan memberikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Di hari Selasa, kita akan adakan Moment of Restoration dengan special tema Worship Night. Kami mengundang saudara sekalian untuk ikut hadir dan turut serta saling menyatukan hati untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Jangan lupa hari Selasa jam 7.30 pada More Online. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa. Untuk detailnya akan kita umumkan melalui KTB Group line masing-masing. Bagi saudara yang ingin bergabung pada komunitas kami, bisa juga melakukannya melalui kontak kami melalui Instagram DM di @safsby. Jangan lupa untuk terus bersekutu bersama dan saling menguatkan di KTB masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, God bless you, and see you next week.